Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat di menalatai, salam sambut keren de melempang. Adil kata lino berjurang kasaruga, bersengat kajibata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Christine dengan 2230 10 20 Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah Minimok Apresiatif dan Kreatif dengan dosen pengampu Ibu Patricia Jules Deyani MPD dan Ibu Syarah Feniati MPD. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Keindahan Danau Toba karya Marita Sinaga. Jarum jam menunjukkan pukul 6 WIB, suara alarm dari gawai berbunyi kencang sehingga membukakan telinga. Mimpi indah yang baru dimulai bagai disiram air panas lalu hilang seketika. Mata yang masih enggan terbuka tapi dipaksa untuk terbuka selebar-lebarnya. Dan inilah aku, bangun pagi dengan semangat memulai hari baru. Mentari pagi telah bersinar dengan kemilauan hujan tadi malam, membuat udara di pagi ini begitu segar. Ya, cuaca hari ini sangatlah cerah. Terlihat awan putih yang menggantung indah di atas langit. Burung-burung pun berkicau dengan senang meramaikan pagi yang cerah ini. Dengan demikian, pancaran fajar di pagi hari adalah pancaran semangat baru di pagi yang baru. Sambutlah pagi dengan senyuman dan suasana hati yang baik. Kampungku berada di sebuah desa asri, tempatnya di Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, yang dimana dekat dengan persawahan dan aliran sungai yang mengarah ke Danau Toba. Jika bercerita tentang Danau Toba, mengingatkanku pada sebuah kisah dulu bersama teman kecilku waktu di kampung halaman. Saya mempunyai teman atau sudah dapat dikatakan sebagai sahabat, karena mulai dari kecil sampai SMP selalu bersama. Namanya Rani, kini dipisahkan oleh masa depan, di mana kami berpisah waktu SMA karena dia harus ikut orang tuanya yang pindah ke luar kota. Pada hari libur sekolah, terutama hari Minggu pagi, kami sering pergi ke Danau Toba untuk mengambil ikan pora-pora. Kebetulan cuaca sangat cerah, embun pagi yang basah menyelimuti dedaunan. Hari siang masih belum tampak. Seiring sang mentari menampakkan diri, burung-burung kian berkicau. Udara dingin di pagi hari kini berganti menjadi sinar yang sangat hangat. Kemarin awan-awan menghitam. Air menetes dari langit dan tampak cahaya yang menyambar. Kini suasana begitu indah. Langit-langit tampak cerah, sang mentari menampakkan diri dari ufuk timur. Hari yang indah untuk segera bergegas menuju danau. Aku meminta izin kepada ibu untuk pergi ke Danau Toba di pagi yang cerah ini. Ibu, hari ini cuacanya sangat indah. Bolehkah aku pergi ke Danau Toba pagi ini? Tanyaku. Ibu pun menjawab, boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Baik, kalau begitu aku pamit dulu ya Bu, jawabku. Aku segera memakai sendalku dan pergi ke rumah Rani. Setelah sampai di rumahnya, aku pun memanggil Rani. Rani, Rani, ucapku memanggilnya. Apa kau di rumah? Tanyaku. Iya, ada apa? Tanya Rani. Pemandangan di desa pagi ini begitu indah. Ayo kita pergi menangkap ikan di Danau Toba. Mumpung masih pagi nih, udaranya masih asri dan suasananya tentram. Ayo, jawab Rani. Aku pamit dulu ya sama ibu. Bu, aku pergi ke Danau Toba ya, bareng Dita, ucap Rani kepada ibunya. Iya, hati-hati, jangan terlalu larut ya, jawab ibu Rani. Dengan rasa girang, kami berjalan menuju Danau Toba. Hanya butuh waktu 5 menit, kami sudah sampai di sana, karena jarak dari rumah sangatlah dekat. Saat tiba di sana, kami langsung menangkap ikan pora-pora menggunakan jaring. Ikan pora-pora adalah ikan air tawar penghuni Danau Toba. Ikan mungil dengan sisik putih mengkilap dan berekor kuning ini mempunyai panjang 10-12 cm. Kabarnya kandungan gizi ikan ini sangatlah tinggi. Soal rasa jangan ditanya, sangat enak. Tapi sayangnya kini populasinya berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya ikan pemangsa, telur dan larva pora-pora. Kami menangkap ikan pora-pora menggunakan jaring. Ikan yang kami dapat dimasukkan dalam wadah ember berisi air, agar ikan yang didapat tetap bisa hidup sampai kami tiba di rumah. Kamu dapat berapa ember ikan pora-pora? Tanya Rani dengan semangatnya kepadaku. Aku dapat 2 ember. Cukuplah untuk digoreng ibuku di dapur, seruku. Karena ikannya banyak dan mudah didapat, Rani juga menghasilkan 2 ember ikan pora-pora. Setelah mendapatkan ikan yang banyak, kami pun beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan Danau Toba. Aku berjalan ke pesisir paling danau, mengambil 1 buah batu pipi dan melemparnya ke danau. Sama seperti yang dilakukan anak-anak yang sedang bermain juga di sana.
Batunya hanya memantul sebanyak 2 kali. Bukan begitu cara melemparnya. Rani ikut mengambil batu dan melemparnya ke danau. Batu miliknya memantul sebanyak 4 kali, berarti dia yang menang. Rani kembali seperti semula, tanpa banyak bicara, hanya duduk di pinggiran danau dan menikmati suasananya. Sebuah hamparan air nan luas, biru tua sedikit keperak-perakan, memantulkan cahaya matahari yang bersinar terang di tengah langit. Dipagari gunung sambung menyambung yang berwarna biru keunguan, seolah menjadi pengawal gagah perkasa seorang putri cantik yang sedang bermain-main gembira. Gelombang-gelombang kecil pada air dipandu dengan cahaya matahari berpuluh-puluh ribuan, menciptakan kerlap-kelip bagai sebuah piring raksasa yang berisi manik-manik yang bertabuhan ribuan permata. Di atasnya langit terbentang biru muda memayungi gegap gempita riak danau indah ini. Awan membentuk konfigurasi menakjubkan. Berbaris-baris rapi putih di pinggir atas gunung yang sambung menyambung itu sambil tersenyum permain. Sungguh menakjubkan. Tidak terasa hari sudah mulai sore. Kami pun segera bergegas pulang dengan membawa ikan yang kami dapatkan. Sesampainya di rumah, ibuku langsung menggoreng ikan pora-pora dan kami jadikan lauk santapan di malam ini. Ya, Danau Toba siapa lagi yang tidak kenal dengan danau terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Danau ini terletak di Sumatera Utara dan menjadi salah satu danau yang paling terkenal di dunia. Danau Toba juga terkenal karena keunikannya. Disebut unik karena di tengah luasnya danau yang berada di area pegunungan, terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir, yang memiliki luas hampir sama dengan negara tetangga, yaitu Singapura. Kini Danau Toba menjadi salah satu pusat destinasi yang wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Danau Toba memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Bahkan wisatawan tak hanya menikmati keindahan Danau Toba saja, melainkan kini sudah banyak wisata Danau Toba yang bisa dinikmati dengan alamnya yang sangat indah. Bila berkunjung ke Sumatera Utara, kurang lengkap rasanya bila tak berkunjung ke Danau Toba. Di balik indahan danaunya terdapat ada cerita dongeng di baliknya. Ya, Danau Toba dimulai dari suatu lembah di Sumatera Utara dengan aktor utama si petani pekerja keras dan putri ikan ajaib. Berdasarkan cerita sejarah dari ahli geologi, bahwa kawah dari Danau Toba terbentuk karena terjadi letusan gunung berapi jenis supervulkanik yang terjadi sekitar berpuluh ribu tahun silam. Bahkan letusan tersebut tergolong sangat dahsyat. Apabila dibandingkan dengan letusan gunung berapi lainnya, dipercaya bahwa ledakan tersebut mencapai ribuan kali letusan. Dampak yang ditimbulkan dari letusan ini berpengaruh dengan iklim di seluruh dunia kala itu. Danau Toba sebagai ciptaan Tuhan dan merupakan tak terkira bagi masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba. Keindahan alam Danau Toba tidak henti-hentinya menjadi pesona sepanjang waktu. Menikmati Danau Toba bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik sekedar memandang keindahannya hingga menyentuh dan merasakan sejuk air di Danau Toba. Hal ini tentu dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Masyarakat di pesisir Danau Toba memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Aktivitas masyarakat dari bangun pagi, mengambil air bersih untuk air minum dan kebutuhan memasak, mandi, mencuci piring, mencuci pakaian, semua memanfaatkan air di Danau Toba. Di luar jam sekolah, usai membantu orang tua bekerja, anak-anak pesisir Danau Toba akan bermain di danau. Anak-anak ini berenang dengan gembira ria, memanjat pohon, melompat dan terjun ke Danau Toba, memandikan kerbau, bermain solu, dan lain sebagainya. Dan pembacaan cerita pendek dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.